Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku kelas 8 yang dirahmati oleh Allah di dalam pelajaran aswaja, kata lainnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kemarin tentang bid'ah, ya, bermadhab ya, madhabna bukan bid'ah, bermadhab ijtihad. Kita ketahui bagaimana 4 madhab dalam bidang fikih. Kita tahu bahwa mereka adalah, salah satunya adalah yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian setelah itu Imam Malik, setelah itu Imam Syafi'i, setelah itu Imam Hambali. Ini urutan yang keluar yang menjadi madhab terlebih dahulu. Yang pertama kali itu adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini termasuk gurunya banyak, termasuk guru-gurunya adalah dari golongan tabi'in atau golongan sahabat, dari sahabat dan juga tabi'in. Kemudian setelah itu lahirlah Imam Malik. Imam Malik, beliau ini juga ahli ilmu dan bermadhab. Setelah itu lahirlah yang terkenal kitab daripada Imam Malik itu adalah sampai sekarang yang dipelajari oleh Imam Syafi'i adalah kitab Al-Muwatta ini. Kemudian setelah itu lahirlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i itu masih berguru kepada Imam Syafi'i. Beliau yatim, Imam Syafi'i dari kecil sudah yatim, dimondokkan sama orang tuanya. Umur 9 tahun sudah hafal Quran, kemudian dimondokkan ke Mekah, kemudian jadi orang alim, orang hebat, orang pintar, dan membuat madhab. Dan beliau termasuk santri dari Imam Malik. Sebelum menjadi santrinya, beliau menghafalkan kitab Muwatta karangannya Imam Malik. Setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu adalah ini sejarah sepintas tentang bermadhab. Bagaimana Ustadz kita itu bermadhab? Madhab itu kita harus bermadhab karena kita tidak bisa mendirikan madhab. Kita harus bermadhab mengikuti madhab-madhab yang telah didirikan oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Dan 4 madhab ini dari Imam Hanafi sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu semuanya yang menjadi pedoman atau rujukan yang pasti adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Rasulullah bersabda bahwa umatku ini tidak akan berijtima atau bersepakat tentang berijma tentang dolalah, tentang kesesatan. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, apa itu Quran, apa itu sunnah, apa itu ijma, apa itu qiyas? Kemarin sudah sedikit saya jelaskan. Intinya dari pelajaran ini adalah bermadhab itu apa syaratnya Ustaz? Syaratnya harus pinter, yang jelas harus pinter, alim pinter, ya. Di antaranya ya harus bisa memahami Al-Quran, lebih-lebih menghafal Al-Quran, paham artinya, paham tafsirannya, kemudian paham nuzulnya, kemudian paham ayat yang dinusah dan yang dimansuh, ayat yang ditahsis. Itu harus tahu. Kalau nggak paham bisa buat mas nggak mungkin. Ya, harus bisa paham tafsir. Kemudian memahami sunnah, hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang mauquf, hadis yang mardud, ya, marfu, itu harus tahu semua. Dan berapa hadis yang dihafal, ya, dan kapan Rasulullah menyampaikannya. Kemudian tahu tentang ijma. Ijma itu apa? Sepakatnya ulama di suatu masa atas hukum yang terjadi pada waktu itu, masa itu. Itu harus paham. Ya, kemudian ada qiyas. Karena qiyas itu menggabungkan hukum furu kepada hukum asal, yang seperti kemarin sebuah air tapai itu bisa kalau memabukkan hukumnya sama dengan homer, di mana mabuk-mabuk atau perasaan anggur itu juga memabukkan, di mana memabukkannya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan di hadis.
dan hukumnya haram, maka sesuatu yang memabukkan juga haram, termasuk perasannya air tapai. Itu mungkin itu saja pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.